Ngopi teman-teman. Jadi ini saya sudah lama meninggalkan YouTube ini ya. Saya mau mulai lagi ini. Kebetulan kasusnya kasus di bidang saya di Pertamina Patraniaga. Jadi banyak orang yang terkaget-kaget ya. Ada nama anaknya Muhammad Riza Khalid di kasus Pertamina Patraniaga. Dari 9 nama itu ada satu nama ya, yang menurut saya namanya tiba-tiba misteri itu muncul gitu loh. Jadi ternyata Riza Khalid ini masih bermain. Dia masih punya kaki di dalam Pertamina meskipun tahun 2014 Pak Jokowi sudah membubarkan Petral, dilikuidasi kan. Karena sudah ada tim pemberantasan mafia migas lah yang dipimpin oleh almarhum Pak Faisal Basri. Jadi orang kaget kenapa nama anaknya Riza Khalid itu lagi ya. Dan dalam kasus oplosan migas ini kan, bensin ini kan ada 190 triliun ya uang yang dikorupsi. Kalau dihitung sih orang bilang, menurut gosip yang beredar kan ada hampir 1.000 triliun ya uang yang hilang. Artinya melebihi hampir 50% dari defisit anggaran kita saat ini. Jadi defisit anggaran kan hampir 500-600 triliun lah. Itu yang membuat pemerintah sekarang harus melakukan efisiensi anggaran. Nah, yang lebih kaget lagi, Pertamina ini bekerja sama dengan anaknya Riza Khalid. Dia sebagai beneficial owner di perusahaan Katalus Kiba itu, yang mendapat untung dari oplosan. Dan oplosannya bukan dilakukan di kilang loh, tetapi di salah satu pabrik dia di Merak. Jadi memang ini modus kejahatan yang luar biasa ya. Jadi kita memakai barang yang semestinya kita tidak pakai. RON 90 dan 92 itu bensin dengan solar ya. Jadi ini menurut saya sangat fatal. Dan memang selama ini kan di Pertamina, di Petral itu kan mafianya luar biasa terjadi sebelum tahun sebelumnya, dan dia bekerja sama dengan kekuasaan kan. Nah, kalau teman-teman mau tahu kira-kira bagaimana mereka bermain, ini kan tergantung dari kebutuhan kita ya. Jadi kebutuhan kita dalam negeri ini, dengan penduduk 260 juta, kita butuh konsumsi minyak dalam negeri itu di angka 1,6 juta barel per hari. Dan produksi kita di nasional itu tinggal 590 ribu barel per hari. Dan yang diproduksi di kilang Pertamina itu sekitar 800 ribu barel per hari. Berarti masih ada gap hampir separuh dari kebutuhan konsumsi domestik. Dan ternyata mereka bermain di situ di 800 ribu barel. Nah, teman-teman, banyak informasi ya yang kita dapat di publik. Dari 800 ribu barel itu mereka mendapat untung sekitar $2 per barel. Jadi hitung saja $2 per hari per barel kali 800 ribu barel per hari. Kalau saya menghitung sekitar di angka 2,3 juta lah per hari. Jadi ini angka kalau dirupiahkan, kalau kurs 14.000 kan sekarang hampir 16.000, di angka sekitar 30 miliar per hari, dan per tahun 1 triliun. Artinya per bulan 1 triliun, per tahun di 12 triliun. Gila. Ini kejahatan luar biasa loh. Pertanyaan kita adalah, emang uang itu mereka makan sendiri? Nggak mungkin lah. Karena gaji dan bonus remunerasi di Pertamina itu gede banget. Jadi gaji Direktur Utama Pertamina, komisaris, itu di angka 2,9 miliar per bulan. Jadi mereka menerima setahun itu sekitar 40-45 miliar. Belum bonus, belum remunerasi. Mereka punya kartu kredit juga unlimited di sana. Jadi ini kejahatan luar biasa. Dan kalau memang uang itu mereka makan sendiri, nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi uang itu pasti dibagi ke rantai-rantai bisnisnya. Jadi seperti yang dilakukan oleh para mafia, mafia itu tidak akan menjadi mafia kalau dia bermain sendiri, karena pasti diamputasi dalam sehari gitu loh. Jadi mafia itu akan menjadi mafia kalau dia mengentertain semua jaringan bisnisnya, mulai dari orang yang memberikan lelang di Pertamina, lalu orang di Kementerian BUMN, di Kementerian SDM, partai politik, sampai istana. Jadi konon katanya yang dibagi-bagi ke istana sekitar 30% dari uang 12 triliun. Itu luar biasa kan teman-teman? Ini kejahatan luar biasa. Dan kalau Kejaksaan Agung berhasil membuka kasus ini sampai ke akar-akarnya, itu pasti Republik ini jadi heboh. Karena
keuntungan yang diperoleh oleh cuan yang didapat oleh para mafia ini bukan hanya segitu. Hitung aja tahun-tahun sebelumnya setelah kita menjadi pengimpor minyak terbesar di Asia ya. Jadi kita setelah tahun 2010 menjadi pengimpor migas terbesar di Asia. Jadi kerugian kita luar biasa loh. Jadi itu yang membuat defisit APBN kita selalu melebar karena ulah para mafia ini. Jadi ini menurut saya kejahatan luar biasa karena ini membunuh seluruh rakyat Indonesia. Akibat defisit APBN kan impor migas itu terlalu besar. Apa yang terjadi? Kementerian Keuangan harus meminjam, melakukan pinjaman ke luar negeri. Gila itu. Dan sekarang itu negara dibebani utang besar. Sehingga menurut saya orang-orang yang jahat seperti ini harus dibunuh, harus dihukuman mati. Jadi bukan persoalan hak, ini pembunuhan luar biasa terhadap nasib seluruh rakyat Indonesia. Dan apa yang terjadi sekarang teman-teman? Efisiensi anggaran di mana-mana. Dan masyarakat di daerah itu terkena efek buruk dari kejahatan seperti ini. Ini nggak main-main. Jadi ini permintaan saya untuk para jaksa, untuk aparat penegak hukum. Jadi bukan 9 orang ini yang ditangkap ya. Kita berharap ada elit-elit yang harus diangkut. Jadi kalau elit-elit diangkut, saya yakin ini kejahatan akan berhenti. Kalau enggak, kita akan percuma menghentikan impor migas. Karena yang terjadi adalah orang-orang selanjutnya akan datang berganti posisi. Nah sekarang kan kita berharap banyak pada siapa namanya, Pak Simon Aloysius Mantiri. Saya dengar Pak Simon ini kan orang keluarga dekatnya Pak Prabowo ya. Jadi di Pertamina. Jadi Direktur Pertamina itu sangat susah kalau bukan orang dekatnya presiden ya.